Tetapi lagi-lagi pidato Erlangga Hartarto itu bukan alasan untuk pergi, tapi alasan untuk bertahan. Tetapi lagi-lagi karena situasi sudah terjadi, dan kalau kita melihat Partai Golkar ini kan unik ya, Putri. Partai Golkar ini berbeda dengan mainstream utama partai-partai di Indonesia yang umumnya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas tunggal. Nah, Golkar ini ibarat perusahaan TBK, dia go public, tidak ada veto player. Lain kan misalnya PD Perjuangan yang sangat identik dengan Ibu Mega, Demokrat yang sangat identik dengan Pak SBY, Gerindra dengan Prabowo Subianto, Nasdem dengan Surya Paloh. Jadi setiap ada dinamika di internal atau intervensi dari eksternal, itu veto player semacam ini berhasil menahan gempuran semacam itu. Di Golkar berbeda. Golkar ini satu sisi menjadi partai yang sangat modern karena tidak tergantung pada tokoh, tetapi juga rentan terhadap friksi dan faksionalisasi. Karena ketiadaan veto player tadi, tidak ada shareholder utama. Dan saat yang sama, Golkar punya doktrin karya dan kekaryaan yang memungkinkan Golkar itu secara institusi itu sangat tergantung pada siapapun yang berkuasa. Dan itu yang menjelaskan ketua umum Partai Golkar itu umumnya ketua umum yang sesuai dengan selera kekuasaan. Misalnya ya, Golkar baru pasca reformasi. Waktu itu kan ada pertarungan antara Akbar Tanjung versus Edi Sudrajat. Akbar Tanjung didukung oleh Presiden Habibie. Menanglah Akbar Tanjung. Nah, setelah Akbar Tanjung berhasil membawa Golkar menjadi pemenang pemilu di 2024, harusnya Akbar Tanjung kan dipertahankan sebagai ketua umum Partai Golkar. Tetapi kan Akbar Tanjung saat itu mendukung Megawati dalam Pilpres 2004, sementara pemenangnya adalah SBY JK yang kemudian berhasil mengalahkan Akbar Tanjung. Sesuatu yang aneh, karena Akbar Tanjung berhasil memenangkan Golkar, tapi justru ya pemegang suara di Munas memilih justru kalah. 2009 ada pertarungan antara Pak Abu Rizal Bakri lawan Bang Surya Paloh, tetapi karena Pak SBY lebih punya preferensi dengan Pak Ical, Surya Paloh kalah. 2014 ganti lagi selera kekuasaan Pak Jokowi, maka muncullah dua versi Golkar kan. Pak Ical karena waktu itu dianggap berjarak dengan kekuasaan lebih melirik Agung Laksono. Jadi kalau melihat peta semacam ini, memang Golkar sangat rentan. Ya. Tetapi lagi-lagi saya berharap betul ya, ini bagian dari PR kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan partai politik yang kuat, yang mandiri, yang berdaulat, dan yang modern, yaitu tidak tergantung pada tokoh. Dan Golkar punya modal untuk itu. Jadi kita berharap betul Golkar bisa lebih independen tanpa harus mengabaikan doktrin karya dan kekaryaan. Dan kalau misalnya Golkar berhasil, maka kita punya eksperimen memiliki partai yang modern. Dan harapan itu ada di Golkar. Baik, Prof. Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah agendanya untuk bisa memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu terutama bagaimana hasil sidang pleno yang akan segera berlangsung saat lagi. Sekali lagi terima kasih Prof. Burhan. Pemirsa kita akan jeda saja. Saya pamit dulu Putri, Bang Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Burhan. Pemirsa nanti kita akan dengarkan juga bagaimana catatan yang akan disampaikan oleh Bang Ege, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sebenarnya tadi kami berharap bisa mendapatkan cerita lebih banyak dari Pak Nurdin Halid, tapi sayang sekali Bang, tadi komunikasinya terputus dan saat ini juga Pak Nurdin sepertinya sudah nggak bisa diganggu. Sudah masuk. Sudah mulai begitu kan, sudah bergabung dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa melakukan rapat pleno walaupun tadi mungkin 19.30, tapi kemudian 19.15 seperti ini juga masih ada acara-acara awalan termasuk makan malam bersama. Tapi tadi dari sedikit kalimat yang disampaikan oleh Pak Nurdin, bagaimana? Penting dong, yaitu bahwa bayangan kita tadi malam ini ada rapat pleno. Betul. Lalu Munas sudah ada kan tanggalnya? Kalau tadi Pak Nurdin mengatakan rencananya adalah tanggal 20 Agustus, 21 Agustus. Walaupun nanti artinya diputuskan oleh rapat pleno malam ini lah. Betul. Jadi memang maksud saya begini, kenapa saya tadi agak terkejut dengan gambar gaya mengangkat tangan. Ya, ini bisa tenang aja walaupun turbulence tenang. Atau sampai jumpa lagi. Ya, atau nyerah lah ini ya. Bisa macam-macam artinya. Saya malam ini mau gembira saja, optimis ya kan? Optimis, betul. Karena kata Burhanuddin tadi, kalau saya menyebutnya, saya itu ya begitu hampir selesai S1,
itu suka diajak itu ke Selipi itu untuk apa saling membagi ilmu komunikasi politik lah. Waktu itu lama sekali berarti ya, saya kan udah mulai agak tua lah sekarang. Nah, pada waktu itu saya tahu bahwa Golkar ini akan menjadi party of all seasons. Partai yang mampu, seperti kata Profesor Burhanuddin Muqtadi tadi. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Cuma satu yang saya agak suka bingung itu, yaitu soal ini. Selalu ikut siapapun yang menang dan ikut memerintah. Gitu. Ideologi kekaryaannya itu ya. Ini sudah Nah, itu pada kita tampil sudah semua ya. lihat, sudah datang, ada Agus Gumiwang, Kata Sasmita, AGK, begitu inisialnya kalau yang ramai. Nah, ini juga merupakan salah satu nama yang kalau kita lihat isu-isu yang beredar belakangan ini, Bang Ege, ini masuk juga dalam bukan hanya dalam PLT ketum ini yang akan diputuskan pada malam hari ini, tapi juga masuk dalam bursa calon ketum berikutnya pengganti dari Pak Airlangga Hartarto, Bang Ege. Nah, justru itu. Jadi tadi saya mau menjembatani Profesor Burhanuddin Muqtadi dengan mengatakan, kalau saja apapun yang sedang terjadi ada istilah turbulensi, setuju atau tidak setuju, kalau dia ini tetap artinya menjadi partai yang mampu menentukan apa-apa yang baik menurut mereka sendiri dengan ADART-nya, itu kita gembira. Jadi artinya ada apapun goncangan, mereka tetap menjadi partai yang luar biasa menurut mereka sendiri. Kita kan orang luar, nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Pak Nurdin tadi yang tahu, Bang Nurdin yang tahu karena sudah bicara langsung. Tetapi kalau misalnya nih ya, tiba-tiba semua yang beredar seakan-akan disetir dari luar. Lagi-lagi saya bisa salah. Tetapi sudah ada keluar nama-nama. Ketua Dewan Pembina ini. Lalu mau sebut nggak, Bang? Enggak loh, enggak. Karena saya itu enggak akan menyebut sesuatu yang belum terjadi, gitu ya. Nanti saya suzon. Tapi seakan-akan Ketua Dewan Pembina ini, Ketua Umum ini, Ketua Harian ini, lalu ini Wakil Ketua ini, gitu. Betul. Nah, itu kalau itu betul-betul terjadi, bahkan ada variasi yang dibalik-balik. Nanti pada misalnya peristiwa itu terjadi 20-21 Agustus ya. Betul, 21 Agustus rencananya. Diajukan tadi Pak Nurdin mengatakan diajukan tanggal sebegitu. Nah, karena pendaftaran pilkada itu 27 Agustus. Betul gitu ya. sekali. Jadi orang mengatakan, oh benar ini disetir dari luar. Terjawablah kenapa pidato pengunduran diri itu seperti itu gitu. Jadi maksud saya orang akan mengkaitkan fenomenologi ini menjadi seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi persis di dalamnya, yang tahu Airlangga Hartarto, mungkin Bang Nurdin Halid serta orang-orang yang mendapat ceritanya. Bahkan Burhanuddin Muqtadi saja tadi meraba-raba. Saya apalagi dengan jelas mendeklarasikan di sini bahwa saya bisa salah. Tapi kemudian saya kan mendapat informasi seperti itu. Putri dapat juga kan? Nah, dapat pastinya. Bahwa ini ada Ketua Dewan Pembina nanti siapa, Ketua Umum siapa, Ketua Harian siapa, Wakil Ketua Umum siapa. Nah nanti kalau itu memang benar terjadi, maka cocoklah apa-apa yang kita gabungkan. Oh ini terserah Anda menyebutnya apa, turbulensi, tekanan, intervensi, bujukan, atau apakah ada sentuhan invisible hand tadi itu. Iya, atau iya apalah gitu ya dalam politik itu permainan dan sebagainya. Itu. Jadi itu membuat kita menjadi bisa macam-macam pikiran bangsa ini. Yang pertama misalnya Golkar aja sebesar itu bisa dibuat demikian. Gitu. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Apakah ini untuk suatu kepentingan yang lebih besar misalnya, yang memang membuat bangsa ini lebih maju, atau kepentingan apa gitu? Nah itu tadi yang pribadi maksudnya, bukan untuk bangsa. Iya, itu yang akan teruji oleh masa ya, oleh zaman. Waktu yang hanya bisa menjawab. Iya, 20-21 Agustus, kemudian nanti akan ada pelantikan ya, kita menyambut pemimpin baru pada 20 Oktober misalnya. Itu semua akan menjawab itu. Tapi kalau